Ini pengajaran Yesus Paulus atau bukan nih? Saya tanya nih. Contoh nih. Di Bukan sini kita apa? Ini ayatnya saja, Bang Alif. ayat sudah selesai dibahas. Kita bahas pembuktian. Nih bayangkan ya. Dan di sini Pengajaran peran Yesus Paulus hanya sebagai dicatat oleh 4 murid. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kisah para apostolos, penulisnya Lukas, tabibnya Paulus. Roma, surat Paulus. Korintus, surat Paulus. Korintus saja ada 1, ada 2, ada Galatia, ada Efesus, ada Filipi, ada Kolose, ada Tesalonika, ada Timotius, ada Titus, dan seterusnya, ada Ibrani. Begitu banyak pengajaran Paulus, ini menjadi teladan untuk Kristen atau bukan, saya tanya. Kok Kristen sih pada jemaat? Sekarang Kristen dong saya tanyanya, masa Anda bukan Kristen? Ini begitu banyak surat-surat Paulus, ini menjadi pengajaran dan menjadi teladan untuk Kristen atau bukan? Enggak, kita fokus ke 1 Korintus 4 ayat 15 tadi. Saya turunin aja Bang ya, capek kau ini nggak mau maju. Jujur aja nggak mau. Capek buat, iya asli bener. Padahal dari tadi saya cuma menyampaikan, iya Paulus itu Bapak di bumi bukan di surga. Saya tidak membantah loh. Cuman kadang otennya sendiri ragu untuk mengakui, saya juga bingung. Hostnya ngeyel lompat-lompat. Enggak lompat, kan sudah selesai tadi pembahasannya. Otennya aja nggak mau buka otak. Otaknya tuh nggak mau terbuka. Ya, yang merasa apa yang saya salah untuk oten naik, sampaikan. Jangan kalian tuh muter terus nggak jelas. Ini kayak contoh yang naik nih. Muter terus sinyalnya. Nama aja kudus. Muter terus nggak jelas. Sinyalnya perbaiki dulu Bang. Orang dari tadi saya nampilkan data, tidak ada yang saya pelintir satupun. Kok Mbok Yo Kristennya pinter gitu loh. Malah kalian berusaha untuk membantah. Saya bilang, nggak usah takut, saya tidak akan pelintir datanya, nggak usah takut. Ya Bang Edison, monitor selamat malam. Assalamualaikum Bang Bari. Waalaikumsalam. Muslim? Muslim. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan? Siap? Gergetan kalau dengar oten-oten. Ya, karena sinetron Indosiar juga dulu suka bikin greget Bang. mau tanya sama oten-oten Bang Ali. Kayu salibnya Yesus itu kayu apa ya? Sama pakunya mereknya apa gitu aja? Nggak akan ada jawabannya kalau kayak gitu. Yang data aja nggak ada jawaban, apalagi yang nggak ada data. Udah itu aja, nggak apa-apa, turun aja nggak apa-apa. Siap. Terima kasih Bang Edison ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba deh, udah dibahas. Saya mengajak teman Kristen mengakui. Soalnya banyak yang menolak. Lah, begitu sudah diakui, kita buktikan. Antara Yesus mengatakan melarang menyebut siapapun Bapak di bumi. Nah, artinya di sini sudah terjadi perbedaan. Nanti konsekuensinya apa? Apakah sejalan pengajarannya dengan Bapa yang di langit? Karena ini sudah berpesan Yesus, jangan sebut siapapun Bapak di bumi. Rananya ke pembuktian. Dalam hal pembuktian, teman-teman, dalam hal pembuktian, itu sudah sangat berlawanan. Coba ya. Misal begini, ketika di dalam Matius 12 nomor 18. Kan di situ Bapak di surga berkata, lihatlah, itulah anakku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Kan gitu. Pesan dari, firman dari Elohim. Nah ini saya sambil spill ini aja deh. Ini barangkali ada yang mau pesan boleh ya. Seperti itu. Nah,
Berarti Yesus itu dikasihi oleh Elohim. Terus Yesus setelah menyelesaikan tugasnya, apa dia doanya kepada Tuhan? Yohanes 17 dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Dia berdoa kepada Tuhan, ya Bapa, permuliakanlah anakmu. Permuliakanlah anakmu sebagaimana kemuliaan yang kumiliki. Dia minta dimuliakan. Tapi begitu pengajaran setelah Yesus tidak ada, Bapak versi di bumi mengatakan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ini sudah berlawanan gitu. Dudex Monitor, selamat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Muslim ya. Ya, saya cuma Ada yang disampaikan siapa? sampaikan sudah jelas semua tertulis, masih dibantah juga. Otaknya itu di mana ya Oten ini ya? Kenapa Padahal sudah teman-teman jelas. banyak yang gerewet gitu? Iya. Sudah jelas-jelas tertulis Karena itulah Oten. dengan jelas. Masih dibantah juga, masih susah memang. Pokoknya kalau depan itu ada cabai itu dikrek-krek gitu. Yo, bikin naik darah aja. Ya udah Ustadz ya. Siap, terima kasih ya, Ya, terima kasih. bikin turun. Ya memang bikin Assalamualaikum. gemes sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ya begitulah faktanya ya, namanya juga kita kan mau menyampaikan kebenaran Islam itu, saya sering bilang ya, mungkin guru-guru kami juga sama penyampaiannya. Dalam hal menyampaikan kebenaran Islam, itu ke mereka itu nggak akan masuk, susah. Kenapa? Karena masih dicengkram otaknya, digembok. Bongkar dulu doktrinnya dari kitabnya. Kalau mereka sudah terbuka menerima kebenaran apa yang tertulis, apa yang diajarkan oleh Yesus, disitulah kebanyakan para mu'alaf yang menghantarkan mereka masuk ke dalam Islam. Beberapa testimoni para mu'alaf, beberapa pelajaran dari para mu'alaf, ketika mendengarkan pengajaran Yesus, ternyata mereka baru terbuka pikirannya. Dan mereka menemukan kebenaran itu adanya di Islam. Artinya apa? Membuka gembok doktrin yang selama ini mengakar di dalam benak mereka itu, kitab mereka sadarkan dulu. Ajaran Yesus itu seperti apa? Karena memang biasanya ketika akan mereka menerima kebenaran Al-Quran, itu selalu tertuntun dari kitabnya yang diajarkan oleh Yesus. Seperti itu. Tapi kalau doktrin aja yang dijelaskan, nggak akan masuk. Menjelaskan terus Al-Quran, ternyata mereka itu ada untuk membantah, bukan untuk menerima secara akal sehat. Itu dari sekian banyak, sekian ratus orang, sekian ribu mungkin selama 5 tahun lebih, saya berdiskusi dengan teman-teman Kristen seperti itu. Ternyata pola akhirnya apa ya? Oke, kita memang perdalam lagi ilmunya, buka dulu gemboknya. Makanya saya ketika membuka gembok pemikiran mereka itu, saya tidak mau pakai asumsi pribadi, tapi saya pakai data yang diakui, yang valid, yang diakui oleh pihak Kristen itu sendiri. Makanya terima dulu aja pengajaran-pengajaran yang ada, yang di dalam Kristen, yang tertulis dan dijelaskan oleh orang ahlinya, itu aja sudah akan sedikit membuka doktrin loh. Karena selama ini kan mereka cuma taunya Tuhan, ditebus dosanya, selamat, percaya, terus darah Tuhan apa? Cuman kayak gitu doang narasinya. Segitu aja Oten gak paham. Iya, sering kayak gitu. Capek makanya kan. Tapi ya buat teman-teman, kadang saya juga perlu waktu. Maksudnya perlu waktunya gini. Ketika satu kali gak paham diulang itu bersabar sedikit. Ketika sudah saatnya kita juga lelah, capek ini gak sadar-sadar baru kita turunin kan gitu. Dan sebenarnya ya
apapun itu yang dikatakan, yang disampaikan oleh teman-teman Kristen, itu menunjukkan cerminan dari sebagai Kristen. Makanya dari tadi ya, bayangkan, saya sudah bilang, diskusi baik-baik, ayo naik. Begitu naik, nyerupot kayak B2. Nggak ada permisi, nggak ada apa, langsung menghujat Rasulullah. Loh ini kok namanya Laskar Kristus, kok kayak gini amat? Kok kayak gini amat otennya, kan gitu. Padahal saya ngajak baik-baik. Ada lagi, disuruh permisi, selapa, disapa, nggak penting, nggak perlu. Lo ngapain lo naik di rumah orang? Datang ke rumah orang, permisi nggak mau, disopanin nggak mau, ya ditendang lah. Ya bukan gitu teman-teman ya. Jadi ketika kalian mau bertanya kepada umat Islam, silakan. Saya akan mewakafkan diri waktu saya untuk melayani teman-teman Kristen bertanya. Saya siapkan setiap malam kalau tidak ada halangan dari habis Isya. Sampai saya bilang untuk teman-teman Muslim, saya tidak naikkan biar tidak dibilang kalian dikeroyok. Dan saya persilahkan teman Muslim yang biasa diskusi di Komal Muslim yang lain, yang memang di situ adalah membuka gitu. Nanti juga saya juga gabung dengan mereka setelah saya selesai gitu. Kan gak itu ya. Jadi saya persilahkan, mau bertanya silahkan. Tentang Rasulullah tadi saya jawab. Tapi jangan kebencian yang kalian kedepankan. Jangan. Saya tetap tampilkan. Ketika tadi kau tanya tentang sholat, saya bantu jawab dalilnya tentang sholat. Di dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah At-Toha, dalam surah, banyak sekali ayatnya tentang perintah sholat, menjalankan sholat, bagaimana praktek sholat dijelaskan oleh Rasulullah. Ternyata mereka nggak butuh jawaban itu. Malah menghujat larinya. Malah bilang ngapain nungging-nungging nggak pakai celana dalam. Ya artinya kebencianlah nampak kalau begitu. Makanya saya bilang lebih kasihan Tuhanmu digantung di gereja itu nggak pakai baju. Kena tampar sendiri kan. Jadi jangan membuka peluang untuk membuka aib kalian oten gitu. Jangan. Saya itu nggak mau mengatakan begitu, tapi kalian itu membuka peluang untuk saya berkata gitu. Nah, itulah ya Kristen ya. Oke. Sebelum kita lebih lanjut, apakah masih ada teman-teman kita yang buka live? Kalau ada, kita nanti gabung aja. Udah capek ngelainin oten, enakan sambil duduk istirahat. Oh, nggak ada. Biar lanjut aja di sini. Intinya kaum mayoritas takut atas keimanan kaum minoritas titik. Kalau oten kan mainnya intinya mungkin ini oten ya. Sebenarnya kaum mayoritas ini kan dia pakai bahasa mayoritas minoritas. Ini yang oten tadi yang typing. Kaum mayoritas itu udah sabar banget. Dicuri kata Alkitab sabar. Dicuri kata Allah sabar, dicuri kata malaikat sabar, dicuri kata Rasul sabar, dicuri kata Injil sabar, dicuri kata apa lagi tuh, banyak sabar, itu sabar tuh. Udah gitu, pencurian yang dia curi itu dia daur ulang, dia ganti. Ibaratkan nyuri motor orang, udah dicuri, diganti warnanya, dirubah, kan gitu. Seperti itu. Udah gitu nuduh kita yang Muslim, yang nggak punya, seolah bukan pemiliknya. Nuduh kita seperti tadi kan gitu. Nah itulah cara mereka ya. Yang di Islam kalian curi, tapi kalian bangga dengan pencuriannya, malah nuduh Muslim yang tidak toleran lah gitu. Oten itu kalau sebenarnya gini ya. Kalau kalian punya narasi menghujat, ini mohon maaf ya, saya kasih tahu rahasianya nih teman-teman Kristen ya, saya kasih tahu rahasianya. Kalau kalian itu mau menghujat, sebenarnya sangat mudah membalikan hujatan kalian dengan data. Padahal hujatan kalian ke kami tanpa data. Tapi saya bisa mengatakan kepada kalian itu data, tapi bentuknya nanti seperti hujatan yang kalian lontarkan kepada kami. Jadi jangan, saya sudah berpesan, jangan menghujat, kalian tetap menghujat, ya udah, lo jual, gua beli, kan gitu. Ya, coba mau ngomong apa lagi? Kalian mengaku
mengakui nggak atas kebenaran Nabi Isa? Ya akui dong. Di dalam Islam itu prinsip imannya tidak ada yang ditolak kebenaran yang di dalam Al-Quran itu nggak ada. Nggak ada. Justru Oten yang banyak nolak perkataan Yesus. Itu Oten. Bisa kita buktikan. Pengajaran Yesus mereka lupakan, pengajaran Paulus mereka gunakan. Itulah pengajaran Oten justru kalian. Kalian yang sering menolak pengajaran Yesus. Coba Oten sadar. Coba Oten sadar. Coba ya, ketika membahas ternyata dosanya udah ditebus. Dalilnya mana? Paulus. Yesus ngajarin bertobat. Yesus ngajarin melakukan kehendak Bapa di surga. Oten ajarannya ngelakuin kehendak Bapa di bumi. Ya nggak nyambung lah. Kalian itu sukanya begitu gitu loh. Kalian itu yang kalian yang nolak pengajaran Yesus. Kalau kami ya terima. Contoh, ketika di dalam Al-Quran disebutkan tentang Nabi Isa. Di sini Nabi Isa di dalam surah Asaf dikatakan ayat 6. Ya Bani Israel anni qad ji'tukum. Wahai Bani Israel, aku datang untuk kalian semua. Oh ya, saya terima. Nabi Isa memang utusan Allah untuk Bani Israel. Kan gitu. Selesai, kita terima. Kita nggak ikut campur. Tapi kalau di Bible kata Yesus, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Berarti dia untuk Bani Israel. Jawabannya, iya untuk Bani Israel. Terus kenapa kalian ngaku pengikutnya? Kalian kan bukan Bani Israel. Saya kan Israel rohani. Beli di mana hubungi Ustadz Wapi atau Ahimoto itu ya. Ini buku beliau. Sampaikan saja Kang Alif. Infonya silahkan. Gitu. Jadi kalian sendirilah yang suka membantah ajaran Yesus. Kalau kami tadi ditanya, contoh, oh dia typing, Bang Laban naik aja. Masalahnya kami nggak mengakui itu Nabi Muhammad. Ya itu hak Anda. Di Islam itu kan nggak ada paksaan. Di Islam itu DM aja nanti Gus Wapinya ya. Saya telok itu hak beliau. Di Islam itu kan nggak ada paksaan. Untuk mengimani Nabi Muhammad SAW itu gak ada paksaan. La ikraha fiddin. Nabi kami cuma berpesan, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang gak mau. Ya silakan. Yang gak mau, gak mau masuk surga silakan gitu loh. Jadi di Islam itu begitu, bukan baptis lah. Yang tidak percaya dihukum, bukan gitu. Tapi mau mengikuti silakan. Mau ikut masuk surga bersama Nabi kami silakan. Nggak mau masuk surga silakan. Itulah ajaran Islam. Sehingga ajaran Islam itu punya nilai jual. Jadi bukan Islam yang membutuhkan orang-orang atau manusia. Tapi orang itulah yang membutuhkan keselamatan di dalam Islam. Gitu. Contohnya jualan agama ya kayak itu apa kitab-kitabnya Oten tuh, agama orang dijual-jualin, kata Allah, kata ini dicetak-cetak di kitabnya dijualin ke jemaat Kristen, terus nanti jemaatnya naik komal ditumbalkan buat ngebantah tapi nggak punya ilmu. Nah itu contohnya kayak gitu. Sejauh ini faktanya begitu. Kabelnya ketarik. Izin follow, siap, terima kasih. Yesus itu karakter fiktif karangan Yunani. Ya kalau nama Yesus memang dari Yunani sih. Jadi makanya kan ya nanti kalau ada Yesus ciptaan bukan pencipta, betul, berdasarkan pengakuannya. Yesus tak pernah kenal orang Kristen, iya juga sih. Tapi Anda memaksakan Tuhan kami itu tidak. Bang, coba ngobrol lah santai biar abang gak capek. Bukan bang, gini loh, ini Oten ini kok, ya tapi mungkin polos ya, saya juga jadi garuk-garuk gak gatel gini.
kami ya kalau diskusi sama orang ya, orang itu dia mau menahankan botol kecap, menuhankan pohon beringin, menuhankan tuyul, menuhankan genderuwo, nggak ada urusan bang. Kita nggak ada urusan kayak gitu. Yang jadi permasalahan adalah ketika masuk ke ranah diskusi itu landasannya atau kitab sucinya. Jadi kalau nggak ada kitab suci itu nggak bisa diskusi, nggak ada landasan nggak bisa diskusi. Selesai, gak usah. Misal gini, kalian mengatakan Tuhannya Yesus. Oke, apakah itu ada buktinya, ada pengajarannya? Ada. Di mana tertulisnya? Di Bible. Di mana dia mengatakan seperti itu? Langsung dia mikir. A few moments later. Oh, cari sana sini, cocokin sana sini, sana sini. Ujung-ujungnya nggak ada. Lah itu kan namanya kalian sendiri, ya. Kalian sendiri yang kebingungan. Beriman berdasarkan doktrin, bukan berdasarkan tertulis. Kenapa Anda? Abang enakan naik aja deh bang. Naik aja. Kan pertanyaannya bagus. Kenapa Anda tidak tuhankan Tuhan kami Yesus? Lah Yesusnya sendiri gak ngaku Tuhan. Ngapain dituhanin? Lucu ente. Yesus itu kan orang Yahudi bang. Orang Nazaret. Masa saya mau menuhankan orang Nazaret? Ya gak level lah buat saya. Gimana sih abang ini? Yesus aja mengajarkan menyembah Tuhannya yang mengutus dia. Masa saya nuhanin orang yang ngajarin menyembah Tuhan? Salah ente. Ibaratkan dulu tuh kalau ibarat zaman pos itu kan, ada orang nganterin surat pos, dia datang sebagai utusan, ngirim surat cinta Anda malah salah paham. Yang bawa surat adalah calon Anda, pasangan Anda, yang gak nyambung gitu. Aduh ya Allah Gusti. Itu kan menurut loh bukan menurut ajaran Yesus. Inilah kadang-kadang contoh nih kayak gini. Saya bilang, makanya coba kau buka ajaran Yesus, di mana Yesus mengajarkan beribadah ke gereja di hari Minggu, nyembah Yesus itu di mana? Ada enggak? Sementara Yesus setiap hari dia mengajar di Bait Tuhan, tempat ibadahnya Bani Israel. Yang dia ajarkan juga kitab Perjanjian Lama. Tidak mengajarkan kalau dia itu Tuhan. Lah mengajarkan ke gereja di hari Minggu nyembah Yesus itu ajaran siapa? Lo-nya yang mikir Ten. Lo-nya yang mikir. Masa lo-nya gak bisa mikir kayak gitu? Jadi punya kitab itu dipakai dan dibaca gitu loh. Kalau Anda bilang apa salah saya menuhankan, saya bukan tentang masalah salah. Jadi gini loh, ngobrol itu bukan pakai perasaan, ngobrol data itu. Karena fakta itu tidak mengenal perasaan. Fakta itu berpihak kepada kebenaran. Kebenaran itu berpihak kepada fakta gitu. Itulah maksudnya yang kita bahas. Makanya kalau dia contoh asumsi ibaratkan ketika ditanya, di mana perintahnya menyembah Yesus sebagai Tuhan selain Bapa? Ajarnya di mana? Yang penting imani saja. Berarti nggak pakai data. Apa bedanya saya ngobrol dengan orang dia menuhankan pohon beringin? Di mana dalilnya? Yang penting itu Tuhan saya. Kayak gitu biasanya. Ya udah, nggak usah diskusi. Namanya ibadah, ya betul, syukur. Yang jadi pertanyaan saya, di mana perintahnya? Bukan tentang masalah, bukan cuma hari Minggu. Emangnya gereja di hari-hari biasa suka buka? Setauku suka tutup loh. Kecuali ada keperluan aja. Aduh dasar lah. Udahlah. Intinya jangan main asumsi. Jangan main perasaan. Mainkanlah data. Gitu. Ya. Karena barometernya itu tentang data. Makanya jangan cuman menuhankan. Bayangkan ya. Teman-teman Kristen aja.
hampir banyak yang baru tahu kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan. Coba, hampir ya, nggak semua. Yang lain itu udah banyak yang tahu, tapi hampir, maksudnya gimana sih bahasa saya itu? Banyak yang baru tahu kalau Yesus itu hamba Tuhan. Nah, mereka kaget, awalnya tidak percaya, setelah dikasih data baru percaya. Nah, contoh jadi begini. Masa saya mau menuhankan hamba Tuhan? Kan lucu. Anda memaksakan kami menyembah hamba Tuhan. Ya gak level lah. Hamba Tuhan kau dituhankan. Ya nuhanin itu Tuhannya. Tuhannya hamba itu. Bukan menuhankan hamba Tuhan. Dibolehkan. Betul. Dalam Islam dibolehkan dalam 3 hal. Saya tidak bantah. Di Kristen ada gak larangan berbohong? Gak ada. Makanya Paulus dalam dustaku berlimpah. Dia banyak ngajarin berbohong, makanya disebutnya ada takiyah Korintus, 1 Korintus 9, 19 sampai 22, 23 itu. Seperti itu. Bahkan harus cerdik seperti ular. Ular itu apa? Bapak segala dusta. Ular labangnya iblis. Oten. Jadi ya kalau mau ngelawak, ya memang lucu. Pokoknya saya itu sebenarnya nggak tega loh sama teman-teman Kristen gini ya. Karena saya percaya kita ini sama-sama diberikan akal, diberikan kecerdasan. Dan ketika kita memahami tentang keagamaan, itulah tujuannya Tuhan memberi akal itu agar kita berbeda levelnya dengan binatang. Maka ketika kita memahami firman Tuhan itu akalnya dipakai. Bukan ditinggalkan, apalagi disegel. Seharus seperti itu. Tuhan Yesus baik. Yesusnya baik, tapi yang mengajarkan Yesus mati terkutuk yang menurut saya nggak baik. Masa orang sebaik Yesus diajarkan terkutuk? Aduh. Abang tadi siapa tadi yang bilang tuh Tuhan Yesus baik? Iya, Yesusnya baik. Terus kenapa diajarin dia mati terkutuk? Orang baik kok diajarin terkutuk? Gimana sih? Kasihan loh makanya. Aku juga bilang loh, di sini saya ya sebagai Muslim mungkin di antara sekian banyak, saya itu ingin mengajak teman-teman Kristen itu memuliakan Yesus, bukan mengutuk Yesus. Anda udah tahu itu baik, dan saya nggak tega kalau mengatakan Yesus itu terkutuk. Makanya kalau kalian katakan baik, janganlah dikutuk dia, gitu. Seperti itu ya teman-teman Kristen, jangan kutuk dia. Udah tahu dia baik. Ayo, ya nggak apa-apa lah kalau beraninya typing aja. Sekarang Laban saya tanggapin, Laban 16 apa itu? Tuhan kami nyata keberadaannya, ada buktinya. Tuhan kalian mana coba? Ini menarik betul. Tuhannya Kristen nyata adanya, yaitu hamba Tuhan yang bernama Yesus. Tapi kalau Tuhannya hamba Tuhan itu sama dengan Tuhannya umat Islam. Tidak bisa dilihat, suaranya juga tidak bisa didengar. Kan saya bilang memang beda Tuhannya Anda dengan Tuhannya hamba Tuhan itu. Itu beda. Itu bedanya. Kalau Tuhannya Kristen itu kan nyata kelihatan, sampai ditumbak perutnya kan, sampai ditampar wajahnya, sampai diludahi, sampai dipaku. Itu nyata Tuhannya Kristen. Tapi kalau Tuhannya hamba Tuhan nggak kelihatan. Dia yang berbicara. Bahkan dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang terampil. Tak seorang pun melihat dia, itulah Tuhan. Tidak seorang pun melihat dia, itulah Tuhan. Tapi kalau bisa dilihat, itu Tuhannya Oten. Kan gitu. Aduh, ya Allah, Oten. Oke, Abang mungkin Bang Laban dan yang tadi ya, yang Kristen, sepertinya Anda cuma sanggupnya typing aja. Ini saya ajak baik-baik nih, ada 2, Nelson sama Laban. Jangan main framing. Saya undang Anda diskusi baik-baik kalian berdua. Takutnya kalian takut sendiri. Saya undang kalian berdua, silakan naik. Saya tidak akan menaikkan Muslim yang lain, ya. Anda berdua aja. Kan kalau berdua kan biasanya rasa takutnya itu terobati. Ada berdua gitu. Ya,
Semoga kalian saling melengkapi ya. Silakan, itu udah saya jambak. Kalian berdua tolong naik ya. Daripada typing terus capek, kasihan saya. Saya aja yang ngomong capek. Loh, kok dijambak gak mau? Lah, kayak mana kau inilah? Malah masih typing. Bagaimana Anda bisa percaya kalau Tuhan ada, sementara tidak bisa dilihat? Kalau saya sih percaya dengan ucapan Yesus gitu loh. Ketika Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya tidak pernah kau dengar. Ya saya percayalah, kalau Anda menuhankan manusia kan hak Anda. Kalau saya menuhankan Tuhannya anak manusia itu. Enggak ribet kok. Yang bisa dilihat itu pasti bukan Tuhan. Di bumi ini yang bisa dilihat itu pasti bukan Tuhan. Ternyata anak orang dituhanin. Ya gak lucu lah. Lucu kan? Kan gak terima kan? Iya, kalian gak terima kalau Tuhannya Yesus itu gak kelihatan. Kalian gak terima. Buat orang yang cerdas, anak orang dituhankan itu, apalagi di zaman sekarang itu udah gak level. Jadi ternyata gak berani ya. Bang, saya gak gigit loh bang. Serius. Yang oten longor parah aja saya layanin bang. Naik aja daripada typing capek. Kalau takut ya gak apa-apa, gak usah buka baju. Santai aja, saya gak gigit orangnya. Kita ngobrol santai. Abang yang jadi unek-unek kepada Islam silahkan disampaikan gitu. Gak ada ilmu, iya memang. Tapi justru itulah karena dia gak ada ilmu, makanya kita transfer ilmu gitu. Biar dia dapat ilmu. Tapi kalau mau ditransfer, mbok ya gemboknya dibuka, jangan disegel terus. Aduh, ya Allah. Oten. Typingannya itu apa ya? Sekelas anak-anak yang gak pernah belajar kitab pengajaran para nabi gitu loh. Malas bagaimanapun Anda akan menyangkalnya. Oh, bukan saya menyangkal, Yesus. Ya terus ngapain lo typing? Kawini bocil, iya kayak itu, Bunda Mar itu. Apa? Oh, Santo Yosef ya. Yosef, usia 90 tahun. Iya, ngawini menantu kayak Tamar itu kan dikawini anak, padahal itu kan menantunya itu. Itu di dalam Kejadian di Bible. Gitu. Coba Oten, kalau mau menghujat itu ya, dibuka dulu lah sejarahnya. Ternyata siapa, perjanjian lama dan seterusnya. Nah gitu. Jadi seperti itulah ya, teman-teman Oten. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga Anda malam ini dapat pelajaran yang berharga ya. Bahwa sebagaimana pengajaran dari si Edis, dia ingin mengenalkan kalau Kristen itu sebenarnya ada dua Bapa. Satu Bapa di langit, yang satu Bapa di bumi. Bapa di bumi di mana narasinya? Yang tertulis di dalam 1 Korintus 4:15. Paulus sebagai bapaknya orang Kristen gitu. Terus kalau Yesus sih melarang menyebut Bapa di bumi gitu. Tapi ya itulah konsekuensinya. Toh teman-teman Kristen juga ketika dia mengeluarkan argumentasi dan dalil, maka ngambil dari teladannya yang bernama Paulus dan selalu menjadi dalil-dalilnya gitu ya. Nanti sampaikan kepada Edis, saya sudah sampaikan kepada teman-teman Kristen, bahwa ada Bapa lain selain yang di surga, yaitu yang di bumi, gitu ya. Oke? Dia itu ngebet banget, makanya kalau bisa ini ada konsili lagi gitu.
Karena banyak Kristen di sini dari tadi yang nolak, bahkan yang nggak terima, tiba-tiba dijadikan itu khusus di Korintus loh. Emangnya selama ini Kristen ngambil dalil bukan surat-surat Paulus? Berarti ketika membahas Filipi itu untuk Filipi dong, bukan untuk di Indonesia. Itu. Percaya nggak? Pada akhirnya semua seisi dunia ini, sebentar saya baca ya. Semua seisi dunia akan mengakui, oh, Tuhan itu Yesus. Nah itu kan pengajaran doktrin Kristen. Bukan berdasarkan dalil, itu sah-sah saja. Tapi nanti kata Yesus, yang berseru kepada Yesus Tuhan, ngusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus, itu akan diusir oleh Yesus gitu. Ya silakan aja. Itu kan haknya Kristen menuhankan Yesus. Salam dua Rab satu batu. Ya, dua Rab itu yang merujuk kepada Bapa, satu Bapa di langit, satu Bapa di bumi yang namanya Paulus. Dan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan gitu. Oten ini seneng banget loh saya suruh membaca dalil kitabnya. Udah jelas ya? Makanya jadi nanti konsepsi kudus itu adalah bukan tri lagi tapi catur tunggal gitu. Yang menjadi rabnya Kristen itu yang belum diakui sampai detik ini Paulus. Saya udah bilang berkali-kali. Karena Paulus itu sebagai bapaknya orang Kristen dan sebagai teladan orang Kristen. Aduh Dis, bener capek loh nyadarin jemaatmu Dis. Capek, banyak yang ngebantah padahal saya sudah tampilkan datanya. Pantesan si Kudus kalau ketemu saya, naik di komal saya dia kabur, saya ke komal dia, saya di-kick. Ternyata begini kualitas jemaatnya yang sulit menerima fakta. Kalau Paulus itu juga sebagai bapaknya orang Kristen. Tertulis ada di surat Paulus itu sendiri. Yang diimani oleh orang Kristen tapi mungkin jarang dibacakan gitu. Pegang omongan saya, screenshot typingan saya itu ya. Apa sih? Lucu Oten ini. Suruh naik nggak mau, pegang ya omongan ya, lu ngomong lah di atas. Kok typingan Oten lucu-lucu sih? Serius lucu-lucu. Aduh ya Allah, kenapa pada ngelucu? Udah ada korban santri di pesantren nggak nemu. Tapi kalau saya buka data korban dari jemaat itu yang di gereja itu banyak. Buka aja beritanya. Apalagi kalau seluruh dunia. Ngeri pokoknya ketika saya buka data. Itu banyak sekali itu. Bahkan ya ada PT-nya tadi saya juga nonton itu Chinese, dia suaminya kan pendeta itu. Dia suaminya tukang selingkuh kepada jemaatnya. Dia kalau nuduh selingkuh dia malah disiksa. Dia curhat di TikTok loh. Dia istri pendeta. Bahkan dia menjadi istri yang ketiganya itu. Dia curhat loh, ada videonya. Saya lupa loh namanya ya. Videonya dulu juga pernah nonton, tapi dia sekarang dia curhat di akun TikToknya ada. Ada di akun TikToknya ya. Kalau saya buka masih ada nggak ya? Tadi kayaknya saya nonton loh. Aku lupa namanya. Ada yang pernah lihat nggak? Itu dia mengaku, tadi dia curhat lagi. Tadi saya simpen tuh di akun mana ya? Lupa saya. Nanti ya, ini Oten biar ngelihat deh, biar seru ini. Coba saya lihat dulu di akun mana tadi saya simpen ya. Ini dia curhatannya itu mengguncang guys. Kenapa mengguncang? Nah, buka ya sebentar ya, saya cari dulu. Tadi saya simpen. Semoga masih ada videonya. Semoga. Cuman tadi di akun mana aku simpen ya? Sebentar ya, sabar teman-teman ya. Saya cari di akun saya dulu.
Kasihan loh ini ngaku dia itu istri pendeta loh. Aduh, aku lupa loh namanya tadi. Dia itu orangnya orang ini, wajahnya Chinese sih. Wajahnya dia Chinese. Saya simpen loh namanya, Oh, gini coba dulu ya. Oh ini contoh. Oh ini nih, ini nih. Saya mengungkit lagi hal-hal yang sudah lewat. Banyak yang mengira juga bahwa saya ini belum move on katanya. Tujuan saya speak up adalah supaya jangan ada lagi korban. Supaya para wanita bisa belajar dari pengalaman saya. Agar mereka tidak mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Apa yang sudah saya alami sudah lewat. Dan saya tidak lagi mempermasalahkannya. Fokus saya adalah agar kedepannya lagi tidak ada lagi korban. Panas gak Oten yang tadi typing? Seperti mantan suami saya memperlakukan saya. Nih. Kita wanita berhak untuk dicintai. Kita wanita berhak untuk dihargai, bukan dicaci maki. Dan kita wanita berhak untuk dihormati, bukan digebukin. Stop KDRT. Panas Oten. Ini istri pendeta loh ini. Thank you. God bless you. Aku ada video yang lengkapnya itu yang lagi disiksanya, cuman itu filenya udah lama saya nyimpen, udah nggak tahu. Makanya lah, udahlah, jangan suka menghujat. Aib kalian itu menganga loh. Aib kalian itu menganga. Jangan suka menghujat. Aku udah pesan berkali-kali dari tadi. Typingan dijaga, gak usah menghujat. Baik-baik aja. Kasian loh ini. Aib kalian itu malah jadi menganga kayak gitu. Dan nanti dia cerita ya, di mana dia sukanya yang kawin terus kayaknya. Halo, saya Sherry Jubing. Tujuan saya speak up mengenai pengalaman saya 24 tahun menikah dengan seorang NPD mengenai KDRT yang pernah saya alami adalah supaya semua orang tahu bahwa hal ini nyata, bahwa hal ini pernah terjadi, supaya menjadi peringatan bagi para wanita yang belum punya pasangan. Tadi dia ada postingan yang seru. Halo, saya Sherry Jubing. Saya mau memberitahukan pada teman-teman semua bahwa saya tidak pernah menjadi ibu gembala. Karena Moses selama menjadi pendeta selalu mengaku tidak punya istri, selalu mengaku bujangan, selalu mengaku tidak pernah menikah, belum pernah menikah. Jadi saya tidak pernah menjadi ibu gembala, tidak pernah ada ibu gembala. Bahkan di atas mimbar pun dia mengaku bahwa dia belum pernah menikah sama sekali. Padahal aslinya sudah nikah 3 kali. Istri pertamanya orang Malang, seorang perempuan keturunan Chinese. Coba. Istri keduanya adalah Ibu Lulu. Dia ternyata jadi istri ketiga aja itu, tapi ngaku kepada jemaat nggak pernah kawin, katanya nggak pernah nikah. Ngeri nggak? Inilah ya, itu curhatannya istrinya sendiri loh. Jadi ya saya sudah pesankan berkali-kali ya, jangan menghujat ya dek ya, karena aibmu menganga. Bayangkan loh, dia mengaku tidak pernah menikah kepada jemaat-jemaatnya, terus dikawin. Dia jadi istri ketiganya. Aduh, itulah yang aku bilang tadi. Udah baik-baik aja kalian typing. Saya sih sebenarnya nggak mau nampilkan kayak gitu, beneran. Nggak mau, ngapain? Tapi ya dia sendiri walaupun udah nge-share, walaupun saya udah tahu lama, saya juga nggak mau gitu. Biarkanlah, mungkin itu pribadi. Tapi Boyo Oten itu jangan memaksa kami untuk membuka data, membuka aib gitu loh. Dengan narasi kalian yang tendensinya tuh kebencian. Nggak usah kayak gitu. Jadi kan kalian yang jadi panas sendiri kan. Jadinya kalian yang panas. Makanya aku bilang udah baik-baik aja, tanya baik-baik. Saya tidak pernah menggigit gitu kan.
Kayak gitu, baik-baik aja. Jangan pernah typing tendensinya menghujat, itu Anda seperti meludah ke atas. Ternyata mengenai wajah Anda sendiri. Yang malu itu Anda sendiri. Kayak gitu. Baik-baik aja typingannya. Mau tanya silahkan gitu kan. Itu aja tuh gak saya terusin terus. Sebenarnya saya gak tega. Saya lihat video itu, ibu itu. Mungkin sudah beberapa bulan lah ya. Beberapa bulan lah. Pokoknya saya udah lupa. Kalau saya senang nyebar aib itu ya saya sebarkan tuh. Di TikTok jadi postingan. Tapi udahlah gak usah. Ya gitu kan. Jadi jangan kalian bahwa tiba-tiba fitnah ini, fitnah itu terhadap Islam. Jadi setiap kalian bicara, itu pasti datanya ada di kami. Yang menganga itu aib kalian gitu loh. Makanya saya bilang baik-baik aja. Tanya baik-baik, diskusi baik-baik. Kayak gitu aja kan seru. Seru kan. Nah, daripada kebencian, gak ada permisi, diajak baik-baik malah menghujat gitu. Seperti itu. Contoh kayak tadi membahas tentang doktrinnya. Kalau tentang doktrin yang penting imani, ya nggak usah diskusi. Yang fitnah merasa terfitnah, iya bener. Itu kan konsepnya di Oten kayak gitu biasanya. Kalian bahas ini, datanya ada saya pegang. Mau bahas apa? Iya benar, itu ada di Oten. Saya bilang benar kan? Nah, Anda benerin juga, ya sudah selesai. Gimana sih? Ya bukan cuma doktrin loh yang perlu, tapi telinga juga dipakai, Ten. Telinga juga dipakai gitu loh. Nggak gitu-gitu amat tuh onnya hidup. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kan udah bilang, iya di Oten, malah dia iyain juga katanya. Jadi yang lucu, aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh Pak, beneran deh. Ya Allah, Oten. Oke lah, teman-teman Iwan Pilas semuanya ya. Kayaknya nanti kita coba live, bergabung saja dengan teman yang lain. Ada yang live nggak ya? Si Akang live nggak ya? Atau yang mau istirahat, atau mungkin kayaknya saya istirahat masih ada waktu. Insya Allah besok kita lanjut lagi karena saya juga besok ada tugas, ada. Fatah. Saya boleh nanya? Boleh, silahkan. Oke. Silakan. Ini Fatah. Pertama saya nanya dulu. Saya dulu ya. Saya bernarasi dulu. Yesus kan dianggap Tuhan, ya. Kan gitu. Islam. Hah? Sebelumnya Islam. Iya, data itu mengatakan kalau saya kan nggak berani Pak Brahma, saya kan bukan Kristen. Orang Kristen kan. Dan saya tidak menghakimi di sini ya, buat teman-teman. Oh oke. Tidak menghakimi, artinya memang ini bakal terjadi karena dan sudah ada di TikTok. Kejia, iblis Marmar, itu orangnya. Saya tunjuk aja langsung. Ya, iblis itu memang tidak pernah berhenti merenggut manusia ini untuk jatuh ke dalam dosa. Itu sifatnya ya mengkaburkan firman yang telah hadir di dunia. Ya. Yang Begini izin Pak Laban sama Pak Brahma. Kalau orang umum kan taunya Kristen, ya nggak? Betul? Nggak tahu itu Kristen apa-apa. Nah, bagi praktisi diskusi lintas agama, kemudian yang lebih ke filologi, ini nggak pernah diungkit gitu loh. Kalau diungkit, jelas nggak tahu denom apa. Yang penting Kristen yang disebut dengan jemaat iblis itu, betul nggak?
Ya, jadi kan Ya. gini ya, saya tanggapin ya sedikit. Ya, silakan. Jadi Yesus itu datang tidak membawa agama, tapi membawa ajaran. Di situ setelah kehadiran Yesus ke dunia, itu sangat berpengaruh terhadap kondisi bangsa Israel. Artinya dia melepaskan kutuk hukum Taurat. Apa itu kutuk hukum Taurat yang menjerat pada manusia? Konsekuensinya, kutuk hukum Taurat itu apabila orang melanggar hukum Taurat, bunuh beneran di situ. Makanya Rasul Paulus pun sebelum bertobat, dia hidup di bawah hukum Taurat, artinya dia tekun dan taat, tapi pada dasarnya konsekuensinya dia menjadi seorang penganiaya dan pembunuh. Nah, setelah Rasul Paulus itu menerima Tuhan Yesus dan dipilih langsung oleh Tuhan Yesus, cara hidupnya langsung berubah drastis. Buset dah. Makanya di situ Ngeri Bang dikatakan, Andi ya. makanya Endingnya ini Bang Andi. Endingnya dikatakan adalah di situ apa? saya bertobat, Rasul Paulus bertobat. Nah, di sini kekeliruan orang Kristen yang menganggap keselamatan bangsa datang dari bangsa Israel. Padahal sesungguhnya Yesus itu datang dari surga, dan perlu diketahui mereka itu sebenarnya menyembah malaikat. Entah tahu dari mana malaikat itu. Malaikat itu kan ada dua versi, malaikat terang dan malaikat gelap. Pusing Pak Robert ini. Iya, karena ada tertulis di Kisah Para Rasul, ini bukti nyata di Kisah Para Rasul berapa ya? 7 ayat 53. Mohon maaf saya nggak bawa Bible ini, coba. Gak apa-apa, terusin aja, nggak masalah, terusin. Ya mungkin bisa dibacain atau dari teman-teman yang bisa on. Ya boleh saya bacakan. Ya, dibuka aja di on cam, nggak apa-apa biar oten-oten ini dengar. Buset dah. Waduh. Iya. Sudah ada yang ngejang-ngejang Pak Brahma, jangan. Saya baca aja. Berapa? Kisah Para Rasul 7 ayat 53. KPR 7:53 aku pernah baca ini. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Malaikat. Saya tambahin Pak. Saya tambahin kalau Bapak masih meyakini Paulus Rasul. 1 Korintus pasal 9 nomor 20 Pak ya. Karena tadi di Kisah Rasul 7 ini tentang perintah Taurat dan ada yang tidak mau menjalankan. Nih Paulus nih. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi Pak Brahma, kalau masih menganggap Paulus itu rasul, ini perlu dikaji lagi nih. Bahkan dia mengatakan ada duri di dalam dagingnya. Dia mengatakan aku diberi duri dalam dagingku, yaitu utusan iblis. Aduh agak ngeri Pak. Ya saya sih is okay kalau Bapak tadi membawakan dalil jemaat iblis itu kepada sebagian Kristen ya. Tapi tetap menjadi Kristen yang jadi objeknya. Dan itu perkataan Yesus. Ternyata kalau kita memahami literatur biografi dari Pauluslah seorang pendiri Kristen, Pak. Lalu kalau ternyata jemaat iblis ini yang mendirikan adalah Paulus, ya saya
hanya bisa menyatakan seperti itu. Silakan ditanggapin. Mungkin Pak Robert. Baik. Silakan. Lalu saya mau nanya Pak Bambang dulu bentar. Pak Iya, Pak silakan. Brahma. Pak Brahma, Paulus itu menurut Pak Brahma nih, boleh jawab boleh enggak? Kira-kira Paulus waktu hidup pernah makan babi enggak, Pak? Aku tidak mengerti, soalnya aku kan bukan hidup di zamannya. Kalau Anda sendiri makan babi enggak, Pak Brahma? Saya makan karena saya tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sebenarnya yang melarang makan babi itu ya orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Oh, jadi Pak Brahma ini anti Taurat ya? Aku orang Kristen, pengikut Yesus, bukan pengikut Musa. Oke. Ya, jadi kan sebenarnya kalau benar-benar Kristen sejati itu ya mengikuti Yesus. Jadi Apa yang diajarkan dan apa yang Jadi Anda nggak pakai kitabnya Yahudi ya? jadi yang saya Gimana Pak? Pak Brahma, bagian dari hilang suaranya. SS ada nggak suara? Ada. Silakan diulang, Pak. Ya. Jadi kan kitab itu bisa dikatakan sebagai pemahaman, tapi hubungan khusus ya kita hubungan spiritual kepada Tuhan Yesus, artinya yang diajarkan Tuhan Yesus, yang dibawa, pesan yang dibawa Tuhan Yesus, itulah yang kita ikuti. Ya, karena kan menurut Yesus yang najis itu bukan yang masuk dalam mulut, tetapi yang keluar. Yaitu apa? Yang keluar dari mulut, yaitu perkataan kita ketika kita menyakiti orang. Cuma sederhana pertanyaan saya Pak Brahma, apakah Anda masih mempergunakan kitab Yahudi? Jadi kan begini, kitab Yahudi itu kan sebagai akar dari orang Kristen. Akar itu ya memang pusatnya dari Yahudi, akarnya itu tercatat di situ sebagai bukti sejarah ya. Jadi kitab itu sebuah peristiwa. Kalau kitab Yahudi adalah akarnya, ya tentunya Anda nggak boleh makan babi. Bahkan Yesus datang menggenapi, menyempurnakan. Aku datang tidak, artinya menyempurnakan di situ. Hukum Taurat itu tidak sempurna. Jadi, nah ini orang Kristen kadang gagal menangkap ini ya. Nah, gini loh, kalau menyempurnakan, jangan membatalkan dong. Gitu maksudnya. Memang tidak membatalkan, tapi menyempurnakan. Nah, ajaran Tuhan Yesus yang diajarkan, kasihilah Tuhan Elohimu sesuai dengan. Bukan itu yang saya kejar Pak. Apa? Taurat kan babi haram. Yesus menyempurnakan menjadi babi haram atau halal. Jadi kan Torah itu kan